Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dilarima Ayulita akan mempresentasikan mini plan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem dalam kelembagaan. Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi antar faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi untuk dapat dilihat dan dapat dianalisis baik secara nasional maupun regional. Kemudian pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator pembangunan suatu negara yang secara agregat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pencapaian nilai total produk domestik bruto atau PDB suatu negara. Kemudian ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang. Permasalahan seperti ketimpangan dan kesenjangan ekonomi merupakan dua masalah besar yang sering dialami oleh negara berkembang. Dengan adanya ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Di Provinsi Jawa Timur sendiri seringkali terjadi trade-off antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur masih belum inklusif, di mana pertumbuhan yang inklusif ini tidak bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga menitik beratkan pada aspek pemerataan dan efektivitas hasil pembangunan. Selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan juga menjadi isu penting bagi pembangunan setiap negara. Secara teoritis dan didukung oleh banyak penelitian empiris, terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi di Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur tergolong jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Kemudian dapat dilihat gambar perbandingan Gini rasio provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan gambar tersebut, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini rasio yang terjadi di Jawa Timur memiliki tren yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2015, Gini rasio Jawa Timur berada di atas nasional. Sedangkan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa, Gini rasionya cenderung stabil setiap tahunnya. Ketimpangan pendapatan yang cenderung tinggi dan ekstrim, jika dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan permasalahan baru. Masalah yang timbul dari ketimpangan pendapatan yang tinggi dan ekstrim ini adalah keparahan tingkat kemiskinan, penanganan dan perbaikan semakin sulit, tingkat pengangguran, tingkat kesenjangan sosial, dan gejolak sosial. Oleh karenanya, jika ketimpangan pendapatan terus dibiarkan tinggi dan tidak segera diatasi, akan menimbulkan berbagai potensi masalah seperti kemiskinan yang semakin tinggi dan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah. Dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi antar golongan masyarakat, akan lebih sulit mengatasi kemiskinan dengan Gini rasio yang tinggi. Sehingga permasalahan ketimpangan pendapatan yang ada di Jawa Timur cukup serius untuk diperhatikan. Jika tidak diperhatikan, akan menimbulkan potensi dampak akibat ketimpangan pendapatan yang tidak segera diperbaiki. Sehingga bagaimana cara untuk mengatasi ketimpangan tersebut dengan melihat faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Landasan teori yang saya ambil adalah yang pertama, teori pertumbuhan Robert Solow. Teori pertumbuhan ekonomi Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan ada bila terjadi pertumbuhan output. Pertumbuhan output sendiri bergantung pada pertumbuhan produk, pertumbuhan modal, dan kemajuan teknologi. Teori Robert Solow menyatakan bahwa produksi merupakan kombinasi antara modal dan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada teori disparitas atau ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya.
Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai kemerataan distribusi pendapatan atau indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Di antaranya adalah yang pertama rasio Gini. Koefisien Gini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien yang semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, koefisien yang semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin timpang. Kemudian yang kedua ada kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pendapatan kumulatif. Kurva ini terletak di sebuah bujur sangkar yang di sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan di sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal menyeratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal, maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk atau distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata. Kemudian dapat dilihat pada gambar kurva Lorenz, semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal, semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan di mana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari data publikasi Badan Pusat Statistik Wilayah Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan teknis analisis regresi logistik dengan variabel Y sama dengan 1, ketimpangan pendapatan di atas Jatim, Y sama dengan 0, ketimpangan di bawah Jatim, serta membuktikan hipotesis yang telah dibuat dan mengetahui pengaruh antar variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh pengaruh dari variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi. Model analisis yang digunakan adalah metode logistic regression atau analisis model logit. Model regresi panel dalam penelitian ini dapat dilihat pada layar. Kemudian keterangannya adalah Y sama dengan variabel dependen atau Gini rasio, Y sama dengan 1 ketimpangan pendapatan di atas Jatim, Y sama dengan 0 ketimpangan pendapatan di bawah Jatim, alpha 1 sensivitas pertumbuhan ekonomi, alpha 0 dan beta 0 adalah konstanta, G adalah pertumbuhan ekonomi, X1 adalah IPM, X2 adalah produktivitas pertanian, X3 adalah kondisi jalan, dan P error yang terakumulasi, dan IT adalah wilayah dan waktu. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.